Pemaparan materi kelompok 5, Pancasila sebagai ideologi. Kelompok kami terdiri atas 6 orang, yaitu Alia, Bara Kurniawati, Kori, Tasya, dan Zara. Baik, masuk kepada materi Pancasila sebagai ideologi negara. Apa itu ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eidos, berarti ide, gagasan, cita-cita, atau konsep. Dan logos yang berarti ilmu, ajaran, atau paham. Ideologi adalah ilmu atau ajaran tentang ide-ide, gagasan-gagasan, ataupun cita-cita tertentu dan sekaligus merupakan dasar, pandangan, ataupun paham. Dan dari definisi tersebut berkembang menjadi suatu seperangkat nilai atau pemikiran yang dipegang oleh seorang atau sekelompok orang untuk menjadi pegangan hidup. Istilah ideologi ini bersifat belief system atau menjadi sistem kepercayaan, dan secara sederhana berarti gagasan yang mendasari pemikiran sedalam-dalamnya dan merupakan pemikiran filsafat. Secara luas, istilah ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif atau ideologi terbuka. Jadi, ideologi Pancasila adalah Pancasila sebagai gagasan, cita-cita, dan konsep dasar negara Indonesia. Pancasila telah menjadi ideologi dasar yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Ideologi ini juga menjadi pedoman bagi pemerintahan dan sistem hukum di Indonesia. Pancasila juga menjadi landasan bagi pembentuk kebijakan negara dalam berbagai bidang seperti pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi. Lalu ada perbandingan perkembangan ideologi. Pancasila memiliki urgensi untuk memberikan arah dan tujuan bagi penyelenggaraan negara serta peraturan hubungan antara warga negara dengan negara. Pancasila juga menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya ada liberalisme, inti pemikiran, kebebasan individu. Lalu ada berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut. Lalu ada landasan pemikiran, bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik berbudi pekerti, tanpa harus diadakannya pola peraturan yang ketat dan bersifat memaksa. Lalu ada sistem pemerintahannya yang harus demokrasi. Lalu ada sosialisme, inti pemikiran, kolektivitas, kebersamaan atau gotong royong. Lalu ada falsafahnya, pemerataan dan kesetaraan. Lalu ada landasan pemikirannya, masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Lalu yang terakhir ada sistem pemerintahannya boleh berupa demokrasi atau otoriter. Lalu yang terakhir ada komunisme, inti pemikiran, perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara. Lalu ada landasan pemikiran, penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas maupun tidak. Analisa yang cenderung secara negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, berisi resep perbaikan untuk masa depan, rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuannya yang berbeda-beda. Lalu ada sistem pemerintahan adalah demokrasi. Tantangan penerapan Pancasila: 1. Ujaran kebencian. 2. Masuknya budaya asing. 3. Berita bohong atau hoaks. 4. Korupsi. 5. Konflik sosial. 1. Ujaran kebencian marak ditemukan di media sosial pada era globalisasi yang syarat akan pengembangan teknologi. 2. Masuknya budaya asing yang dapat mempengaruhi ideologi dan pola pikir kehidupan masyarakat Indonesia. 3. Penyebaran berita bohong atau hoaks yang masif pada media sosial mempengaruhi pola pikir masyarakat dan membuat ideologi Pancasila sulit untuk digerakkan. 4. Budaya korupsi yang tidak terkendali begitu merugikan banyak lapisan masyarakat Indonesia dan tidak sesuai dengan nilai-nilai di dalam Pancasila. 5. Konflik sosial di era globalisasi karena banyak hal, seperti protes masyarakat terkait kebijakan. Pengertian dan makna ideologi bangsa dan negara. Ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikir atau gagasan yang memiliki fungsi lain yaitu sebagai sumber semangat. Ideologi dapat berubah menjadi sumber semangat manakala terjadi orientasi yang dinamis antara masyarakat dan ideologi. Dengan demikian, ideologi bersifat antisipasif
bahkan bersifat reformatif karena mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Nilai ideologi akan berubah menjadi kaku, tertutup, beku, dan dogmatis apabila perlakuan terhadap ideologi terletak sebagai alat legitimasi kekuasaan. Ideologi sebagai cita-cita memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai kehidupan bangsa dan kenegaraan. 2. Mewujudkan satu asas kerohanian pandangan hidup. Pandangan hidup yang harus diperhatikan, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi penerus bangsa, diperjuangkan dan diperhatikan. 3. Membangkitkan kesadaran dan kemerdekaan, memberikan tujuan mengenai dunia, serta memberikan motivasi perjuangan untuk mencapai yang dicita-citakan. 4. Membantu suatu bangsa dan negara untuk berdiri kokoh dan tidak mudah terombang-ambing oleh pengaruh ideologi lain, serta mampu menghadapi persoalan yang ada. 5. Memberikan arahan dan tujuan yang jelas menuju kehidupan yang dicita-citakan. Fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional atau negara yaitu merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu ada Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Selanjutnya yaitu mengenal lagu Manuk Dadali. Lagu Manuk Dadali diciptakan oleh Sambas Mangundikarta, seorang penyiar radio senior yang dikenal dengan suaranya yang berat dan jelas. Sosok penyiar laki-laki ini mengisi acara-acara di Radio Republik Indonesia sejak tahun 80-an. Arti Manuk Dadali tersendiri dalam bahasa Indonesia berarti burung Garuda. Burung yang menjadi lambang negara Indonesia ini dinilai sebagai hewan yang gagah dan pemberani. Dalam lirik lagu Manuk Dadali juga disebutkan bahwa burung Garuda merupakan hewan yang menjadi lambang kesatriaan, saling menyayangi, dan berani berkorban demi orang lain. Makna lagu Manuk Dadali ini yaitu mengandung makna nasionalisme yang sangat kuat, dan makna kiasan yang terdapat dalam liriknya menggambarkan tentang keadaan tanah air Indonesia yang memiliki latar belakang yang beragam dan berbeda, namun dapat hidup rukun, berhimpun tanpa ada iri dan dengki. Hikmah dari lagu Manuk Dadali ini yaitu meningkatkan solidaritas antar sesama dengan saling menghargai, menghormati, membantu walaupun dilatar belakangi dengan berbagai perbedaan, meningkatkan keharmonisan yang dapat menciptakan rasa nasionalisme yang tinggi. Sultan Hamengkubuwono atau dengan nama asli Gusti Raden Mas Dorojatun yang sekarang lebih dikenal sebagai Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau lahir di Yogyakarta Hadiningrat pada tanggal 12 April tahun 1912. Karakter yang dapat kita teladani dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX ini, beliau adalah orang yang religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, mandiri, kreatif, demokratis, rasa ingin tahu, menghargai prestasi, bersahabat, cinta damai, cinta tanah air, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tentunya tanggung jawab. Beliau adalah seorang sultan yang pernah memimpin Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1940 sampai 1988 dan menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta yang pertama setelah kemerdekaan Indonesia. Beliau juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara dalam Kabinet Syahrir III dan Kabinet Hatta, Deputi Perdana Menteri dalam Kabinet Natsir, Menteri Pertahanan di Kabinet Wilopo, serta Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Ampera. Lalu beliau menduduki kursi Wakil Presiden itu pada tahun 1972 sampai 1978. Peran besar Sri Sultan adalah menjadikan keraton sebagai benteng persembunyian para pejuang
yang bertempur melawan tentara Belanda. Ia juga sempat menyerahkan cek senilai 6 juta gulden pada tahun 1948 bagi kepentingan Republik Indonesia. Baharudin Lopa, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa, SH.MH, lahir pada tanggal 27 Agustus 1935 serta wafatnya pada tanggal 3 Juli 2001, adalah sosok yang tak lepas dari dunia hukum Indonesia atau Jaksa Agung Republik Indonesia dari tanggal 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada tanggal 3 Juli 2001, terkenal sebagai tokoh anti korupsi. Baharudin Lopa juga adalah mantan Duta Besar Indonesia Arab Saudi antara tahun 1993 hingga 1998. Ia duduk sebagai anggota Komnas HAM. Nilai-nilai apa sih, integrasi apa yang kita dapat teladani dari kisah Baharudin Lopa di atas? Berani, jujur, sederhana, dan berintegrasi tinggi dalam menegakkan hukum. Hingga mengutipkan satu kutipan, yaitu, banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Beranilah menjadi benar meskipun sendirian. Tokoh selanjutnya adalah Hugeng Iman Santoso. Hugeng Iman Santoso adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia pada tahun 1968 sampai 1971. Di Kota Pekalongan, tanggal 14 Oktober 1921, Hugeng dilahirkan. Dia dikenal lurus dan memiliki integritas tinggi. Hugeng Iman Santoso wafat pada tanggal 14 Juli 2004. Perjalanan karir kepolisiannya yang bersih dan lurus menjadi inspirasi diadakan Hugeng Awards, sebuah penghargaan untuk anggota kepolisian yang mewarisi nilai-nilai dari Hugeng selama bertugas sebagai polisi. Lalu ada karakter integritas Jenderal Hugeng Iman Santoso yang dapat diteladani generasi muda dan masih relevan di zaman sekarang, antara lain kejujuran, disiplin, dan kesederhanaan. Dari seorang Jenderal Hugeng kita dapat memperoleh sifat dan sikap yang dapat diteladani seperti kejujuran. Kejujuran sangatlah penting. Beliau tidak gentar dengan apa yang ia lakukan ketika semua hal dilakukan dengan kejujuran, serta beliau tidak memanfaatkan jabatan dan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, yang dapat diteladani dari Hugeng adalah kedisiplinan. Pada saat ini, sudah sangat sedikit orang yang disiplin dan menghargai waktu. Bung Hatta, mantan Wapres, yang nama aslinya adalah Muhammad Hatta, lahir pada tanggal 12 Agustus 1902, adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan proklamator kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober 1986 melalui Kepres nomor 081 TK 1986. Bung Hatta sosok yang patut diteladani, sikap dan perilaku kehidupan sehari dalam kata dan perbuatan selaras dengan ucapan, teladan, berbangsa dan bernegara, taat beribadah, demokratis, pandai berorganisasi, penuh etika dan etiket, ilmuwan, ahli ekonomi, bapak koperasi, tertib, disiplin, tepat waktu, rapi, bersahaja, jujur, bersih, cerdas, pemikir, tentang, konsekuen, santun. Lalu solusi dalam implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila pertama, membina kerukunan hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila kedua, menghargai dan menghormati antar bermasyarakat. Selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat. Sila ketiga, menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, berarti rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara, yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme.
Sila keempat, menghargai dan menghormati orang lain tanpa membeda-bedakannya sedikit pun. Selalu bersikap jujur saat ada pemilu dan tidak saling menghina antar warga negara. Yang terakhir, sila kelima, menanamkan sikap tolong-menolong sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Penyebab sila pertama Pancasila tidak selalu terrealisasikan sepenuhnya. Yang pertama, diversitas agama dan kepercayaan. Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal agama dan kepercayaan. Ini bisa menyebabkan perbedaan pandangan tentang ketuhanan yang Maha Esa yang sulit disatukan. Yang kedua, tantangan interpretasi. Bahkan dalam agama-agama yang sama, ada beragam interpretasi tentang konsep Tuhan. Hal ini dapat mempersulit pencapaian pemahaman bersama tentang sila pertama. Yang ketiga, politisasi agama. Isu-isu agama dapat dimanfaatkan untuk tujuan politik yang dapat mengaburkan pemahaman dan pelaksanaan Pancasila. Yang keempat, tantangan dalam pendidikan. Pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila belum merata dan perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menciptakan pemahaman bersama. Kelima, perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memandang dan mempraktikkan agama serta nilai-nilai spiritual. Lalu selanjutnya ada dampak. Contoh terjadi kasus penyelewengan dalam sila pertama yaitu: pertama, aksi radikal dari suatu kelompok yang menggunakan nama agama. Kedua, tidak mencerminkan sikap toleransi terhadap sesama. Ketiga, adanya pembunuhan. Keempat, kasus bom bunuh diri yang ledakannya terjadi di 3 gereja dengan alasan berjihad. Yang kelima, ledakan yang terjadi di kantor polisi yang mengakibatkan adanya korban. Lalu, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindarinya pelanggaran butir-butir Pancasila di atas tentunya dimulai dari pendidikan dasar oleh orang tua ataupun orang dekat sekitar mengenai pemahaman terhadap agama itu sendiri, dan rasa toleransi saling menghargai perbedaan yang tinggi. Beberapa contoh perilaku yang dapat dilakukan untuk menjaga butir-butir Pancasila pertama tetap terjaga diantaranya: pertama, meyakini adanya Tuhan. Kedua, menghargai perbedaan agama di lingkungan keluarga. Ketiga, merayakan hari besar agama dengan anggota-anggota keluarga. 4. Menunaikan ibadah tepat waktu. 5. Menunaikan ibadah bersama anggota keluarga. 6. Mengembangkan sikap toleransi agama pada anak sejak dini. 7. Mengenalkan anak pentingnya menjalani ibadah atas kepercayaan masing-masing. 8. Melarang keras kebencian terhadap sara dan agama orang lain. 9. Mengajarkan tentang toleransi dan cara mengamalkannya sehari-hari. 10. Mengingatkan anggota keluarga agar tidak lupa melaksanakan ibadah. 11. Membimbing dan membantu anggota keluarga yang ingin memperdalam ilmu agama. Dan 12. Menjunjung tinggi agama dan kepercayaan dengan nilai-nilai yang dianjurkan. Sekian presentasi yang dapat dipaparkan oleh kelompok 5, dan berikut ini referensi dari hasil tugas yang kita kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum.